Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu yang mahasiswa Syifa yang berbahagia, kita bersyukur kepada Allah di siang hari yang sejuk ini kita bertemu kembali dalam majlis yang mulia ini. Majlis tafsir Al-Quran Al-Karim yang insyaAllah bermanfaat bagi kita semua. Tentunya kita datang ke sini berkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan segala nikmat yang diberikan kepada kita berupa kesehatan, kesempatan dan kekuatan. Salawat dan salam semoga selalu tersampaikan kepada Nabi kita, berusaha kita, wanita kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga, sahabat dari Rasulullah dunia yang senantiasa mengapresiasi hijrahnya dan mengikuti sunnah-sunnah. Para Allah dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tema pada siang hari ini adalah tafsir surah Al-Mu'minun. Tafsir surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai 10. Yang ayatnya saya bacakan terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. Ayat ini cukup populer dan mungkin sering didengar kita atau dibacakan oleh para imam. Namun ayat-ayat ini luar biasa apabila kita kaji dan tadabbur bersama. Ayat pertama Allah berfirman, qad aflahal mu'minun, telah beruntunglah orang-orang yang beriman. Ada satu hadis menunjukkan bahwa ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan surga Aden, Allah menciptakan dengan tangannya sendiri. Kemudian dikatakanlah kepadanya, berbicaralah wahai surga. Maka surga itu berbicara, qad aflahal mu'minun. Walaupun hadis ini tidak begitu kuat dalam segi sanadnya, tapi disebutkan oleh Ibnu Katsir dan ulama-ulama lainnya ketika menafsirkan ayat ini. Jadi surga Aden ketika diciptakan dia berkata qad aflahal mu'minun. Seakan-akan seruan bagi manusia bahwa wahai manusia, apabila kau taat, apabila kau beriman kepada Allah, maka surga kami telah menantikan. Inilah yang kita sebut dengan merindukan surga. Jadi kerinduan kita kepada dunia, baik itu kepada keluarga ataupun orang yang kita cintai, tidak boleh melebihi kerinduan kita terhadap surga atau yang kita sebut dengan jannah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, qad aflahal mu'minun. Jadi beruntunglah orang-orang yang beriman. Beriman kepada siapa? Beriman kepada Allah dan Rasulnya.
zaman ini sebagai pengikut umat Nabi Muhammad SAW harus beriman kepada, atau umat Nabi Muhammad SAW harus beriman kepada Allah dan Rasulnya. Jadi syarat untuk mendapatkan kebahagiaan yang pertama adalah iman. Mendapatkan keuntungan adalah iman. Ya. Apapun yang dimiliki manusia di dunia ini, tapi kalau dia tidak punya iman, tidak punya keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak beruntung. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menafsirkan, menjelaskan bahwa siapa sajakah orang-orang yang beriman tersebut. Yang pertama adalah alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang pada salatnya mereka khusyuk. Mereka pada salatnya khusyuk. Sekarang khusyuk itu definisinya apa? Khusyuk itu definisinya adalah tenang dan takut. Ya, kalau salat kita tidak tenang, ya, terburu-buru nih karena mau masuk kantor, atau karena mengejar kereta, ya, atau kendaraan, ya, mengejar waktu, maka kita tidak khusyuk. Ya. Jadi yang pertama tenang. Yang kedua takut. Kalau ketika kita sholat kita bertambah takut kepada Allah, ya, hati kita takut, ya, tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita khusyuk. Baik. Ulama menjadi khilaf antara ulama, apakah khusyuk itu syarat dari rukun sholat atau bukan? Rukun sholat atau bukan? Ya, Ibnu Katsir menyebutkan itu. Dan beliau merajihkan bahwa khusyuk itu adalah rukun dari sholat. Oh, berarti kalau seorang, ya, tidak khusyuk dalam sholatnya batal, dia harus mengulangnya. Nah, sekarang kita udah khusyuk atau belum? Sebagian lagi mengatakan bukan. Karena ya, kalau kita hitung, ya, kita hisab dari kita berapa kali kita khusyuk dalam sholat. Ada dua tadi, dia harus tenang dan dia harus takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan khusyuk adalah perbuatan hati, Dalam riwayat disebutkan bahwa sahabat mereka sebelum turun ayat ini mereka memandang, ya, mata mereka memandang ke atas, ya, memandang ke atas, ke kanan dan ke kiri. Ketika turun ayat ini mereka memandang hanya ke tempat sujud, ya, memandang hanya ke tempat sujud. Baik, jadi ketika sholat kita hendaknya memandang ke tempat sujud, karena dalam hadis disebutkan bahwa tidaklah seorang kalian yang mengangkat pandangannya ke atas kecuali Allah akan membuatnya dia buta. Ada larangan dan ancaman seperti itu. Maka menunjukkan bahwa tidak boleh seseorang ketika sholat, ya, memandang ke atas, ke kanan atau ke kiri, tapi tempatnya ke mana? Ke tempat sujud. Itu adalah jumhur ulama. Jadi ada khilaf juga di sini. Imam Malik mengatakan bahwa pandangan itu ke arah kiblat. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fawalli wajhaka syatrul masjidil haram," ya. Dan pandanglah mengarah Masjidil Haram, ya. Jadi pandang itu lurus menurut Imam Malik rahimahullah taala, tapi yang kuat adalah ke tempat sujud karena ada riwayat lain yang menunjukkan hal tersebut. Yang pasti tidak boleh ke atas, ke kanan dan ke kiri, atau bahkan sampai, ya, menolehkan leher ke bagian-bagian tersebut. Bapak dan Ibu Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi yang pertama adalah sifat orang yang beriman itu yang sholatnya khusyuk. Dan kita sudah jelaskan bahwa khusyuk dalam sholat artinya takut dan tenang. Apabila salah satu di antara ini hilang, maka sholat kita belum khusyuk. Itu saja nih, kira-kira dari sholat kita mana yang sudah tenang dan khusyuk. Kemudian
Rasulullah SAW dalam hadis sahih menjelaskan bahwa salat itu adalah qurratu ain. Disebut qurratu ain itu apa sih? Ain itu mata, qurrah itu yang enak dipandang oleh mata. Kalau kita melihatnya, kita merasa tenang. Nah, itu namanya qurratu ain. Makanya Allah berfirman, ya, kita sering doa Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya, jadi kalau kita berumah tangga nih, yang kita doakan apa? Jadikanlah istri kami, ya. Jadikanlah istriku ya Allah, jadikanlah keluarga qurrata a'yun. Yaitu yang enak dipandang, ya. Enak dipandang bukan fisiknya, ya. Karena banyak orang yang cantik tapi ia tidak taat kepada suami, buat apa? Banyak anak yang mereka kaya, sukses tapi tidak berbakti kepada orang tua, bukan qurratul ain. Ya, kata Rasulullah SAW, waju'ilat qurratu aini fis shalah. Ya. Dan pandanganku tidak beralih dan aku menjadi tenang dalam apa? Dalam salat. Waju'ilat qurratu aini fis shalah. Ya. Nah, makanya ini ajaran untuk khusyuk. Jadi kalau kita ingin sholat kita baik, carilah ketenangan dalam. Juga hadis Bilal, ya Bilal arihna bis shalah. Ya, hadis sahih. Wahai Bilal, tenangkan kami dengan sholat. Ya. Ini kunci kalau kita mau khusyuk. Ya, sering datang pertanyaan kepada saya, mungkin di sini atau tempat lain, bagaimana caranya khusyuk sholat? Pertama, jangan terburu-buru. Jadi jangan sholat itu menjadi yang kedua. Oh nanti jadi prioritas. Kedua, luangkan waktu untuk sholat. Jadi kalau sholat cepetan sholatnya, ya, nanti kita terlambat, ya. Cepetan sholatnya, udah mas, itu tidak akan khusyuk. Makanya kata Rasul, arihna bisalah ya Bilal, ya. Tenangkan kami dengan sholat ya Bilal. Berarti beri space waktu yang cukup untuk sholat. Ya, jangan sholat itu menjadi yang diburu-buru, ya. Hal-hal yang harus cepat, maka kita tidak akan dalam khusyuk. Baik. Qad aflaha al-mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Dan mereka orang-orang yang berpaling dari kelalaian. Nah, ini sifat yang kedua yang perlu kita renungi bersama. Dan sudah kita jelaskan dalam tafsir surah Luqman kemarin, bagaimana Luqman mewasiatkan ketika datang kepada orangnya, ya Luqman, bukankah engkau dulunya seorang hamba saya hitam dan hanya tukang kayu, ya? Kenapa engkau sekarang banyak orang datang ke rumahmu, ya? Bahkan ratusan orang mengetuk pintu rumahmu untuk mendengarkan kata-kata bijakmu, kata Luqman, ya? Amanah, ya. Tidak berbohong, dan ada yang disebutkan Luqman meninggalkan yang tidak berguna dan tidak bermanfaat. Jadi sifat orang yang beriman sesuai dalam surah Al-Mu'minun, ya, ia tidak menyia-nyiakan waktunya, ya, dalam hal-hal yang melalaikan. Entah itu sifatnya HP atau internet, ya, atau televisi, ya. Karena banyak, ya, hal-hal tersebut yang membuat kita lupa. Ya, kalau nonton Liga Champions, ya bisa begadang, subhanallah, ya. Bahkan mata itu tidak pernah ngantuk. Tapi kalau lagi mengaji ngantuk, ya. Atau ketika tahajud, ya, susah bangunnya. Nah, ini adalah kelalaian, ghaflah, al-laghu, ya, al-laghu mu'ridun, ya. Al-laghu, kelalaian ditafsirkan ulama sebagai hal-hal maksiat, ya, juga hal yang melalaikan dan juga syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksiat-maksiat ini masuk dalam laghun. Ya. Misalnya hadis tentang salat ketika khatib naik, ya, dan barang siapa yang berbicara faqad lagha. Sampai ini sahih, ada tambahan qaman lagha fala jum'ata. Barang siapa yang melagha, laghun yang lalai, dia tidak ada Jumat, salatnya batal. Tapi hadis itu potongannya dhaif. Ini kelalaian, ya. Jadi segala bentuk kelalaian yang termasuk di dalamnya adalah maksiat dan juga syirik, pastinya adalah yang menyebabkan orang keluar daripada definisi al-mu'minun, ya, sesuai dalam surah Al-Mu'minun. Kemudian Allah berfirman walladzina hum lizakati fa'ilun, dan
orang-orang yang melakukan zakat. Lizakati fa'ilu. Ya. Zakat di sini ulama menafsirkan apakah zakat yang wajib, zakatul amwal, zakat harta, atau zakat jiwa, zakat nufus. Ya. Surah ini Makkiyah. Surah ini Makkiyah. Sedangkan fardunya zakat itu di Madinah. Sehingga ada yang mengatakan bahwa wajibnya zakat ya, sudah ada. Tapi bentuknya ya, dalam bentuk amwal, kemudian bagaimana nisabnya, kemudian pembagian itu baru di Madinah. Jadi yang namanya zakat itu zakat harta dan zakat jiwa. Harta kita keluarkan sesuai dengan nisabnya ya. Kalau bapak dan ibu punya kekayaan, punya perdagangan ya, khususnya ya, sudah sampai nisabnya itu 85 gram emas atau 595 gram perak, dikalikan saja dengan harga sekarang ya, apa 500 atau 300 tergantung, maka harus dikeluarkan zakatnya itu 2,5%. Kalau bapak dan ibu punya peternakan ini artinya saimatul ya, ini yang perlu kita pahami. Jadi kalau kita ternak nih ya, onta misalnya, atau sudah dijelaskan ya tentang zakat ini, ataupun sembelihan sebelumnya, ini zakat sapi, domba, kambing, ini yang saimatul hayawan ya, dalam arti dia bukan untuk dijual belikan lagi, dia makan dari rumputan ya, tanpa harus mengeluarkan biaya untuk memberi makan hewan-hewan tersebut. Jadi kalau kita punya hewan banyak tapi untuk diperdagangkan lagi, itu maksudnya zakat perdagangan, bukan zakat hewan ternak. Ini perlu digarisbawahi sehingga kita tidak salah dalam menentukan mana masuk zakatnya, zakatul tijarah atau zakatul al-hayawan, zakat hewan-hewan yang diternak. Baik zakat yang seperti tadi ya, ataupun zakat jiwa ini juga perlu, karena dalam Islam seorang ya, harus membersihkan dirinya dari apa? Dari penyakit-penyakit jiwa. Ya. Penelitian menunjukkan orang yang dekat dengan agama, orang yang ia rajin ibadah, orang yang meminta kepada Allah, ia jauh dari penyakit jiwa. Jelas, fakta. Makanya kalau ada orang masuk rumah sakit ya, jiwa ya, apa yang diajarkan kepada dia? Agama. Karena agama membuat orang menjadi jiwanya sehat. Ya. Jadi kita berbicara bahwa kalau kita punya bangunan besar, ya, istana, tapi nggak ada masjidnya, buat apa? Jadi punya kekayaan banyak, tapi tidak ada tempat sholat. Jadi rumah ini besar, ya, ada apa? Ruang tamunya, kamarnya besar, tapi tempat sholatnya mana? Nggak ada. Nah, ini jiwa perlu makanan, perlu gizi. Ya. Gizinya apa? Gizinya adalah sholat malam, mengaji, baca Quran, sehingga orang-orang yang membersihkan dirinya, insya Allah dia akan jauh dari penyakit. Nah, apakah zakat yang ini atau zakat yang itu? Dua-duanya. Baik zakat harta, kalau kita punya kekayaan kita keluarkan, dan juga jiwa kita bersihkan. Kita bersihkan ya, dari penyakit-penyakitnya. Ya, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntunglah orang yang membersihkan jiwa, dan rugilah orang yang menginjaknya, yang mengotorkan jiwa. Oke, sekarang banyak itu namanya macam-macam, tapi yang pasti jiwa harus sesuai ya. Bukan hanya perkataan,
ada revolusi mental, revolusi apa nggak ada. Dalam Islam ada tazkiyatun nufus, ya, pembersihan jiwa, ya. Gak usah pakai teori-teori yang lain, ya. Karena itulah dari Islam, qad aflaha man zakkaha wa khaba man dassaha. Wa nafsi wa ma sawwaha. Baik. Walladzina hum lizzakati fa'ilun. Dan mereka yang melakukan zakatnya. Tadi kita sudah jelaskan, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina hum li furujihim hafizun." Nah, ini juga penting. Dan orang yang menjaga kehormatannya. Menjaga kehormatannya. Maksudnya apa? Kemaluan. Maksudnya apa? Tidak berzina, tidak selingkuh, ya. Dan sungguh menyedihkan apabila di zaman ini zina itu seperti dilegalkan atau biasa. Di Jogja mahasiswi 70% sudah tidak berawal. Entah di universitas mana lainnya ngomong mana, ya, menunjukkan bahwa, ya, kehormatan diri ini menjadi tidak ada harga. Ya. Atau bahkan orang yang sudah menikah. Jadi ada sebagian orang punya pemikiran seperti ini. Ada yang begini, sebelum dia menikah dia menjaga kehormatannya. Ya, dia tidak berzina. Oke. Sudah menikah, ini perempuan, ya, khususnya, ya. Karena sudah tidak perawan lagi, malah dia berzina. Kenapa? Ya sudah, keperawannya sudah hilang, nggak ketahuan lagi kan. Nah, ada orang yang punya anggapan seperti itu. Auzubillah. Sehingga ketika dia sudah menikah, malah ia melakukan zina. Kalau sebelum menikah ia jaga, ya, kehormatannya, sudah menikah dia tidak menjaga kehormatannya. Nah, itu ada hal itu terjadi. Bukan di sini tapi satu tempat yang menunjukkan bahwa pemahaman seperti ini pernah. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin, ya. Kecuali kepada istri-istri mereka atau yang mereka miliki dari hamba sahaya, maka itu tidak dicela. Barang siapa yang mencari hal di luar itu, maka mereka adalah orang-orang adu, ya, orang-orang yang melampaui batas. Ini perlu saya tegaskan, ya. Ya, Al-Qurtubi mengatakan, ya, dalil ini jelas bahwa orang-orang yang di luar ini adalah orang yang adu. Karena di sini, ya, disebutkan ala azwaji, pasangan mereka. Mungkin ada yang bilang, loh, kalau pasangan sesama jenis bagaimana? Nah, karena sekarang udah ada mau melegalkan pernikahan sesama jenis, baik itu laki-laki atau perempuan. Kasus yang di Australia, mungkin Bapak baca, ya. Ada seorang lelaki transgender, ya, dia laki-laki itu jadi perempuan di Melbourne, kalau nggak salah, di Australia. Dia menjalin kasih dengan seorang laki-laki. Transgender, dia dari laki-laki jadi perempuan. Karena nggak tahu kesel, ya, akhirnya dibunuh, ya. Jadi suaminya itu adalah seorang chef, ya. Akhirnya dipotong-potong dan bahkan dimasak dan mungkin dimakan seperti itu. Nah, sekarang pemerintah Australia tidak mengakui, karena di Australia sendiri pernikahan sesama jenis tidak dilegalkan. Ya, di Indonesia sudah mulai ada wacana ini. Dan yang anehnya itu dicetuskan oleh seorang profesor dari Yale yang mengatakan bahwa homoseks, ya, ataupun lesbian, ya, itu tidak haram. Karena nggak ada yang mengatakan dalam Al-Quran haram, ya. Banyak hukum-hukum yang tidak dikatakan haram, tapi dalam Al-Quran disebutkan bal antum qaumun adun, ya. Ketika Lut melihat kaumnya melakukan hal tersebut, bahkan istrinya juga berkontribusi,
Untuk apa? Untuk tersebarnya hubungan sesama jenis. Kata Lut alaihissalam, kalian adalah kaum yang melampaui batas. Dan sudah jelas bahwa orang yang melampaui batas adalah orang yang melakukan dosa. Satu. Yang kedua, tidak mungkin Allah mengirim azab tanpa adanya dosa. Kata Allah, kami selamatkan Lut dan keluarganya, kecuali siapa? Kecuali istrinya. Karena ia membantu bikin orang suka dengan hubungan yang haram. Baik. Wa amtarna alaihim matara, kami kirim kepada mereka hujan. Hujannya apa? Hujan batu api. Sehingga mereka dihanguskan. Baik. Juga di sini ada perlu saya sampaikan. Karena ini masalah agama tentang al-istimna. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengambil dari ayat ini bahwa melakukan masturbasi hukumnya haram. Masturbasi hukumnya haram. Dan Al-Qurtubi menyebutkan ketika Imam Malik juga mengatakan ini namanya Umairah, ada orang melakukan masturbasi jadi hukum. Hanya Imam Ahmad yang mengatakan boleh, tapi bukan boleh masturbasi, boleh dengan arti yang luas apabila seseorang ia benar-benar tidak bisa menghindari perbuatan zina kecuali dengan itu, maka itu boleh. Tapi jumhur ulama mengatakan perlu saya sampaikan karena ini di sini jelasannya kepada siapa? Kepada pasangan. Maka di luar ini faulaika humul adun, mereka adalah orang-orang yang melampaui batas. Itu ada dalam kajian fikih. Cuman jangan disalahgunakan. Nah, kita lihat ada pendapat ulama nih. Banyak orang zaman sekarang pendapat ulama yang paling mudah yaitu yang diambil. Ada Imam Muhammad mengatakan boleh bagi orang udah sekarang orang melakukan hal tersebut tanpa alasan. Nah, itu ada alasannya. Nah, seperti itu Apabila seseorang tidak memungkinkan untuk menghindari zina kecuali dengan hal tersebut, itu masturbasi. Nah, ada satu hadis ada satu hadis menunjukkan bahwa, tapi hadisnya juga masyhur. Coba begini hadisnya. Ada 7 golongan orang yang Allah tidak akan lihat mereka, tidak Allah bersihkan, tidak Allah kumpulkan bersama orang-orang yang beramal, dan Allah memasuki mereka neraka dalam rombongan yang pertama. Siapa saja yang tidak Allah akan lihat kecuali mereka beramal. Yang pertama disebutkan nakihu yadih. Ini maaf kalau vulgar, tapi ini ada supaya kita mengerti. Nakihu yadi, orang yang menikah dengan tangannya. Wal fa'ilu wal maf'ulu bihi, dan orang yang mengerjakan dan dikerjakan. Orang yang melakukan perbuatan yang haram Mudminu khamrin, orang yang minum khamr. Kecuali mereka bertaubat. Tapi hadis ini majhul dhaif. Ini hadis gharib isnaduhu man la ya'raf. Baik. Jadi intinya adalah bahwa al-istimna atau masturbasi, terlepas dari beberapa itu tidak sesuai dengan akhlak yang baik. Karena seorang muslim dia harus menjaga. Karena sekarang banyak dampak daripada media-media yang buka-bukaan pornografi dan lain-lain, sehingga melegalkan dari masturbasi, kemudian zina dan hal-hal yang lebih besar. Kemudian Allah berfirman, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, dan orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang menjaga amanah dan janji. Nah ini. Jadi kalau orang beriman itu dia tidak mengumbar janji tapi tidak melaksanakannya. Ahdihim li amanatihim wa ahdihim ra'un. Amanahnya ia tidak sia-siakan dan janjinya ia
tepati. Ya kita lihat saja pada zaman sekarang, mana orang yang lebih banyak janjinya ketimbang realisasi. Karena Rasulullah bersabda, ayatul munafiqi thalath, idza haddatsa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Tanda-tanda orang munafik ada 3. Apabila ia berkata ia bohong, apabila ia berjanji ia tidak menepati, dan apabila ia diberi amanah dia mengkhianati. Baik. Kemudian yang terakhir adalah walladzina hum ala salawatihim yuhafizun. Orang-orang yang beriman yang terakhir itu bagaimana sifatnya? Yaitu orang-orang yang menjaga salatnya. Menjaga salat itu artinya apa? Menjaga rukunnya, ya sifat-sifatnya, menjaga waktunya. As-salatu ala waqtiha. Dalam riwayat Hakim, fi awwal waqtiha. Dalam awal waktunya. Dan memang luar biasa. Kalau kita membiasakan sholat tepat pada waktunya, awal waktunya, insya Allah hidup kita akan tertata dengan rapi. Karena dari situlah mulai persidangan. Jam 4 subuh, jam setengah 12 lewat 10, 11.40 atau 11.39 sudah subuh. Ini waktu. Kalau kita bisa tepat, nah ini melatih sebenarnya kepada apa? Kedisiplinan. Asar nanti jam 3 kurang seperempat. Maghrib jam 6 kurang 10, Isya jam 7. Seperti itulah. Jadi umat Islam dengan sholat ini bukan hanya rutinitas, tapi juga melatih jiwa. Nah, sekarang kalau kita sholatnya bolong-bolong atau diakhirkan, itu tidak masuk dalam ayat ini, karena dia tidak menjaga sholat. Walladzina hum ala shalawatihim yuhafizun. Dan mereka orang-orang yang menjaga sholat. Kemudian dari sifat-sifat ini kemudian Allah berfirman, ulaika humul warisun. Mereka adalah orang-orang yang mewariskan. Mewariskan apa? Mendapat warisan apa? Alladzina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun. Yaitu yang mewariskan, mendapatkan warisan surga Firdaus. Ya. Jadi kalau kita mau mendapatkan surga Firdaus, pertama iman, Islam. Yang kedua, sholatnya khusyuk. Yang ketiga, ya, berpaling dari kemaksiatan dan hal-hal yang melalaikan. Yang keempat, melakukan zakat. Yang kelima, menjaga kemaluan, harga diri. Yang keenam, ya, melaksanakan amanah dan menepati janji. Dan yang terakhir, menjaga sholat. Jujur. Balasannya adalah Firdaus. Ya. Surga Firdaus. Surga Firdaus ini di mana posisinya? Kata Allah SWT, kata Rasulullah SAW dalam hadis muttafaqun alaih, "Idza sa'altumullaha al-jannata fas'aluhu al-firdaus." Kalau kalian minta kepada Allah surga, mintalah surga Firdaus. Kenapa? Karena surga Firdaus itu posisinya a'la, paling tinggi. Wa awsatul jannati, dan tengah-tengahnya surga. Bingung kan? Wa minhu tafjuru anharul jannah. Dan darinya keluarlah sungai-sungai di surga. Wa fawqa arsy, di atasnya adalah arsy, singgasana Allah Subhanahu wa taala. Gini, jadi surga itu ada tingkatan. Firdaus itu paling atas, tapi dia posisinya di tengah, dan riwayat lain dia seperti gunung. Ya. Jadi ada pinggirannya, surga juga kan, bukan Firdaus, kan Firdaus itu dia posisinya di tengah, paling atas. Gimana tuh? Ya. Jadi kalau misalnya ada gedung 7 tingkat, gedung 7 tingkat besar. Nah dia di tengahnya, bukan di pinggirnya, itu Firdaus. Kata Rasulullah, kalau kamu minta surga, mintalah surga Firdaus, surga tertinggi. Ya. Kemudian di sini ada kata-kata mewariskan. Jadi umat Islam, umat yang beriman mewariskan. Dalam hadis disebutkan, ya,
Jadi begini, tidaklah seorang di antara kalian kecuali dia mempunyai dua manzilah, dua tempat tinggal. Satu di surga dan satu di neraka. Orang yang beriman rumahnya dibangun di surga dan rumahnya di neraka dihancurkan. Orang yang kafir rumahnya di surga dihancurkan, rumahnya di neraka dibangun. Oh berarti ada rumah-rumah di surga. Iya, sesuai hadis ini. Jadi orang yang beriman, dia setiap manusia dia ada rumahnya dua, di surga dan neraka. Ketika dia masuk surga, dihancurkan rumah yang neraka. Orang kafir ketika dia masuk neraka, rumah di surga dihancurkan. Ya. Jadi seperti itu disebutkan. Nah, oleh sebab itu untuk mendapatkan surga Firdaus ini kita harus benar-benar mengamalkan hal tersebut. Kalau kita benar-benar mengamalkan hal ini, tadi telah saya sebutkan, maka kita akan dapatkan surga Firdaus, surga tertinggi. Surga tertinggi. Sebagaimana kita dalam kehidupan kita mempunyai kelas-kelas, kelas 1 VIP dan lain bahkan rumah sakit sekalipun, maka di surga juga ada kelas-kelasnya. Itu tergantung amal kita, tergantung seberapa sesuai kita dengan ayat-ayat yang dijelaskan dalam surah Al-Mu'min. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba yang benar-benar beriman kepadanya dan menjadikan kita hamba-hamba yang selalu mengamalkan dan juga menepati janji, menjaga salat, melakukan zakat, membersihkan jiwa, menjaga kehormatan, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita surga Firdaus. Amin. Sekian saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Ya, silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan yang tadi Ustaz disampaikan bahwa kita harus menjaga kehormatan, kemaluan terhadap suatu perbuatan yang tidak semestinya kecuali kepada pasangan, dan kalau tidak salah itu ada, saya baca terjemah itu pada hamba sahaya yang dimilikinya. Nah, ini yang jadi pertanyaan, itu riwayatnya dulu itu seperti apa? Satu itu, kedua, kejadian-kejadian yang sekarang itu kan begini. TKI kita itu kadang diperlakukan tidak hormat oleh tuan-tuannya. Apakah ini sebenarnya ini ada pemahaman yang berbeda atau seperti apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada ibu-ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya tadi kriteria seorang mukmin. Kira-kira ketika kita bagaimana cara menilai bahwa kita sudah setahap mana kriteria sebagai mukmin itu dari syarat-syarat itu? Apakah kita belum, kalau tidak memenuhi itu kita memang bukan seorang mukmin? Gitu. Nah, kalau memenuhi persyaratan itu sejauh mana nilainya? Bagaimana kita cara menilainya bahwa kita sudah masuk kriteria itu? Karena kan kadang misalkan tentang khusyuk sholat, saat ini khusyuk, besok mungkin lebih tidak begitu khusyuk. Gitu. Apakah itu memang termasuk juga kita masih seorang mukmin? Itu yang pertama. Yang kedua, selain surat Al-Mu'min, adakah syarat lain di surat lain di Al-Quran untuk kriteria seorang mukmin itu? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam surat Al-Mu'min tadi, qad aflahal mu'min, sangat sulit sekali bagi kita semua, bagi saya,
untuk melakukan sholat khusyuk yang sebenarnya yang harus kita lakukan sebagai hamba Allah ya. Apa sih kiatnya supaya mendapatkan sholat yang khusyuk itu, supaya kita mendapatkan surga Firdaus. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Terkait dengan menjaga sholat, ada pernah baca itu sholat isya itu boleh diakhirkan. Mohon kejelasan mengenai hal ini. Terima kasih. Baik, yang pertama masalah hamba sahaya. Jadi kita ini sudah hidup di zaman bebas, dalam arti tidak lagi ada hamba sahaya. Iya, perbudakan. Jadi sudah kita tidak ada perbudakan lagi. Dan itu sudah dalam Islam itu salah satu kafaratnya apabila seorang melakukan dosa, ya, sudah membebaskan budak. Baik, sekarang bisa jadi orang-orang Saudi ini menganggap bahwa TKW itu adalah budak gitu ya. Tapi itu salah, karena kita sudah bukan hidup di zaman perbudakan, dan juga itu sudah berkaitan dengan kontrak. Dan itu sebenarnya sudah masalah tenaga kerja, ya, bukan masalah budak. Ya. Karena budak dalam Islam dia tidak memiliki harta, sedangkan orang yang kerja itu dia memiliki harta. Gitu. Budak itu nggak punya harta, hartanya adalah harta majikannya. Tapi kalau ini sudah dikirim dari lembaga tenaga kerja di sini, ya TKI yang banyak, kemudian ada kontraknya ya bahwa dia akan sekian, kan nggak ada di sana, malah nggak dikasih gajinya. Ya. Jadi ini anggapan yang salah. Ini memang harus ada konsolidasi ya, dan juga ada penerangan kepada pihak sana bahwa kita itu bukan budak gitu. Makanya mungkin sebaiknya untuk pembantu ini tidak dikirim lagi ke Saudi. Kalau mau ngirimnya tenaga profesional. Bangladesh itu lebih miskin dari Indonesia, ya, tapi mereka tidak pernah mengirimkan tenaga kerja perempuan ke Saudi. Kalau negaranya ketat, jadi intinya bisa jadi ada pemahaman seperti itu, karena memang budak dalam hal ini diperbolehkan untuk tinggal. Baik. Kemudian yang kedua masalah orang yang beriman. Jadi kalau kita ingin mendapatkan Firdaus, ya, orang beriman. Dalam ayat ini maksudnya yang akan mendapatkan surga Firdaus. Bagaimana kita menilainya? Ya? Nah, itulah dengan momen Muharram ini. Jadi jangan kita banyak menilai orang lain, nilai dari kita. Ya, kita punya catatan sendiri yang kita tahu. Itu bagus. Dari 7 kriteria ini, ya, alladzina hum fi salatihim khashu'un walladzina hum lizakati fa'ilun, walladzina hum li furujihim hafizun illa 'ala azwajihim, walladzina hum li amanatihim wa 'ahdihim walladzina hum 'ala salawatihim hafizun. 6 kan? Yang 5 dipecahnya, ada amanat, ada janji. Dari 7 ini ya kita lihat, kita bikin ya, apakah sholat saya sudah benar-benar dijaga atau belum, ya. Kemudian apakah sholat saya benar-benar sudah khusyuk atau belum, ya. Nah itu tadi ya. Jadi kita punya catatan sendiri, punya muhasabah sendiri lah. Kira-kira punya buku muhasabah sendiri yang hanya tahu cuma kita. Nggak apa-apa, kita tulis aja. Mau saya begini. Dengan demikian kita termotivasi untuk mendapatkan posisi tertinggi. Posisi tertinggi bukan presiden atau DPR, tapi adalah Firdaus. Makanya Firdaus itu apa? Firdausul A'la, kan begitu. Firdaus paling tinggi, memang dia posisinya tinggi. Ini karena ada riwayat sebutkan dia seperti gunung. Ya, jadi kalau ada tanah yang luas dia gunung paling tinggi ya, jadi di tengah-tengah. Tengah-tengah di atas paling tinggi.
ya. Itu tentang bagaimana caranya kita mendapatkan Firdaus. Jadi soal orang yang beriman di sini adalah maksudnya yang akan mendapatkan Firdaus. Kemudian adakah ayat lain ya yang menunjukkan tentang sifat-sifat orang yang beriman ya? Ada, kalau Al-Baqarah itu tentang dalam surah Al-Baqarah tentang muttaqin ya, dan lil muttaqin. Bagaimana dengan surah-surah lainnya yang bisa juga dibaca? Surah Luqman yang kemarin saya bacakan, yang saya jelaskan tafsirnya, bahwa di awalnya Allah muhsinin ya, tentang orang-orang yang ihsan. Tapi yang spesifik di sini al-mu'minun ya, itu ada dalam surat ini ya, dalam surat ini saja, al-mu'minun. Qad aflahal, ini al-muhsinin ya, ataupun dari muttaqin dengan sifat yang berbeda. Ya. Baik, jadi yang mukminin itu hanya pada ayat ini ya. Yang muhsinin ada disebutkan dalam surah Luqman, yang muttaqin itu ada dalam surat Al-Baqarah. Ya. Wa busyra lil mu'minin, orang-orang beriman sering disebutkan. Ya. Tapi sifatnya di sini adalah dalam surat Al-Baqarah. Juga bisa dilihat dalam surah An-Naml ya. Ini juga ada An-Naml juz 19. Allah menyebutkan ya, tentang Al-Qur'an. Tilka ayatul Qur'an wa kitabim mubin hudan wa busyra lil mu'minin. Sebagai petunjuk dan kabar bergembira bagi orang-orang yang beriman, alladzina yuqimuna sholata, sama mendirikan salat dan menunaikan zakat dan iman kepada hari akhir. Itu mirip-mirip dengan surat Al-Baqarah. Jadi ada mukminin ini dalam surat Al-Naml dan al-mu'minun ini dalam surat Al-Mu'minun. Baik. Jadi ada surat dalam surat Al-Naml ayat ke-2 sampai ayat ke-5. Kemudian masalah Al-Firdaus. Bagaimana kita mendapatkan Al-Firdaus? Sedangkan mungkin salat kita sehari khusyuk atau mungkin 2 rakaat khusyuk, tidak khusyuk. Ya bagaimana itu ya? Berarti kita nggak dapat yang paling tinggi, Pak. Ya tetap harapan ada ya. Kalaupun ya kita ingin yang terbaik, ya semua kita ingin yang terbaik. Jadi gini, ada orang yang dapat Firdaus paling tinggi kan? Ada orang yang dapat di bawahnya. Ada orang yang masuk surga tanpa hisab. Beda. Ada orang yang tanpa hisab, jadi dia langsung nggak pakai hisab, langsung menyeberang sirat masuk surga. Ada orang yang masuk neraka dulu. Ya, kan kita mau yang mana? Ya. Mau yang langsung. Nah, yang langsung ini belum tentu Firdaus. Nah, kan saya maunya Firdaus. Nah, kalau mau Firdaus berarti sholat kita harus khusyuk. Nah, bagaimana kalau setengah-setengah ya? Lihat mana yang lebih banyak, setengah-setengahnya atau khusyuk ya. Berarti kita harus berusaha terus. Karena Allah memang menjelaskan dalam surah Al-Waqi'ah, wasabiquna as-sabiqun ulaika al-muqarrabun fi jannatin na'im sullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Jadi sabiquna as-sabiqun itu kata ulama orang-orang yang masuk surga tanpa hisab. Itu ada zaman awal para sahabat, zaman akhir yang sekarang ada tapi sedikit ya. Termasuk Firdaus mungkin ya, di zaman ini ya maksiat, ya kerusakan ya. Ada tapi tidak banyak orang yang akan mendapatkan. Semoga Allah memberikan kita surganya. Kita semua ingin Firdaus tertinggi.
Kemudian masalah mengakhirkan sholat Isya, ya. Apakah ada hadisnya? Iya, ada hadisnya, ada sholat Isya dan juga sholat zuhur. Dua-duanya sahih. Kata Rasulullah, "Idza ishtadda al-harru fadribu as-salah fa inna shiddat al-harri fi jahannam." Tapi konteksnya kita harus apabila panas itu sangat-sangat menusuk ya, kalau panas siang hari maka dinginkan sholat ya, karena panasnya siang hari termasuk dari panasnya neraka jahanam. Kalau sekarang kan dingin, ngapain dia? Dan ini bukan berarti mengakhirkan ya, tapi sedikit ya, ditunda sedikit ya, bukan karena alasan lain, tapi karena sehingga ya itu tidak terlalu panas. Kemudian Aisyah juga itu sahih. Tapi Rasulullah dalam hadis Musnad Ahmad mengatakan jangan engkau mengakhirkan sholat Isya sampai tengah malam. Jadi kalau sudah tengah malam tidak boleh. Sehingga dengan hadis ini Imam Ahmad mengatakan dosa seseorang mengakhirkan sholat Isya sampai tengah malam. Jadi sholat Isyanya jam 1 dosa. Ada hadis ini. Sedangkan Syafi'i mengatakan boleh sampai sebelum subuh. Saya makan Syafi'i saja gitu. Ya, jadi ada larangan seperti ini, tidak boleh seorang mengakhirkan sholat Isya lebih dari tengah malam. Jadi dua sholat itu saja yang ada hadisnya, cuma harus dipahami secara proporsional. Jadi bukan berarti ya udah siang-siang nanti aja jam 1 ya. Kalau memang sudah tidak panas kan jelas di sini kita stadal al-haru ya, ada ilahnya. Sekarang nggak panas, juga sholatnya bukan pakai di atas di dalam gubuk atau yang hanya melepah korma, jadi tidak ada alasan untuk sholat zuhur juga dalam Isya, yaitu juga dalam konteks bukan setiap kali Isya diakhirkan. Sekarang kalau kita Isya diakhirkan tidak berjamaah, berarti ini ada juga konteks jamaah. Jadi kalau misalnya saya mengakhirkan, bukan saya sendiri begitu, Rasul bersama-sama para sahabat mereka sholatnya jamaah. Kalau saya mengakhirkan Isya tanpa sebab ya, maka kita nggak akan mendapatkan sholat. Baik, ada lagi? Boleh. Ada juga pendapat Imam Syafi'i dan Imam Hambali. Iya. Dua pendapat ulama ini berbeda pendapat tentang jumlah ayat dalam surat Al-Fatihah. Kata Imam Syafi'i kalau hadis saleh 7, tapi kalau kita Imam Hambali bukan 7, 6. Sekarang saya penasaran sebenarnya seberapa sih itu? Karena pendapat ulama itu berbeda ya. Mau bicara dari dulu sebenarnya tapi nggak waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini khilaf yang lama ya. Maka Bismillah termasuk Fatihah atau tidak, kedua-duanya memiliki dalil yang kuat. Ya. Baik. Terlepas dari dia masuk Fatihah atau tidak, hadis-hadis sahih ya, menunjukkan bahwa para Rasulullah SAW dan sahabat setelahnya apabila mereka sholat ya, sholat jahriyah yang kedengaran itu alhamdulillahirabbil alamin. Gitu. Terlepas khilaf antara tadi karena ada boleh punya dalil. Cuman dalil yang sholat ini, kalaupun kita sudah itu termasuk ayat. Oke. Nah, sekarang kalau itu berdampak ketika kita sholat. Yang jahriyah terlebih ya. Ketika imam ini dia memulai dari bismillah atau dari alhamdulillah, ya kan? Hanya Imam Syafi'i yang mengatakan bahwa menjaharkan, mengencangkan bismillah itu wajib hukumnya. Sedangkan Imam Abu Hanifah mengatakan tidak dibaca Fatihah, tidak dibaca bismillah. Sedangkan Imam Malik dan Imam Ahmad mereka mengatakan mensirkan bismillah. Kira-kira seperti itu.
Jadi khilaf ini lama dan setia setia daripada imam tersebut memiliki dalilnya masing-masing, ya. Jadi tidak usah kita diperkesahkan masalah ini karena ada hadisnya sahih, apabila ada yang baca basmalah silakan, ya. Apabila tidak membaca basmalah juga jangan kita kamu sholatnya batal sesuai itu, dia tidak memahami khilaf. Nah, banyak ya ketika saya misalnya baca kamu sholatnya ya sah, atau ada orang yang menanyakan, dia tidak mengerti ya, tidak mengerti khilaf dan tidak membaca dalil-dalil atas perbedaan. Ada lagi?